Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas konsep dasar gerak melingkar. Juga kita telah mengenal beberapa besaran ya pada gerak melingkar. Ada kecepatan linear, kecepatan sudut, jari-jari lintasan, periode, frekuensi dan lain-lain. Nah, kita juga sudah membahas latihan soalnya ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan ya dengan membahas konsep dasar gerak melingkar beraturan. Oke, materi yang tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Silahkan juga dicek playlist-playlist yang lain dan jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, kita mulai. Di bab sebelumnya tentang gerak lurus ya, ada namanya gerak lurus beraturan. Nah, begitupun pada gerak melingkar ya, ada juga namanya gerak melingkar beraturan atau kita singkat dengan GMB. Nah, untuk membahas gerak melingkar beraturan seperti apa, barangkali kita mulai dulu dengan kecepatan dan percepatan pada gerak melingkar. Bagaimana sih kecepatan dan percepatan benda yang bergerak melingkar atau partikel yang bergerak melingkar, ya? Nah, kita tahu kecepatan itu kan adalah besaran vektor ya. Jadi kecepatan ini adalah besaran vektor, ya. Artinya dia punya besar atau nilai juga punya arah, ya. Nah, kecepatan benda bisa dikatakan tetap atau konstan manakala besar dan arahnya itu tetap, ya. Kalau salah satu ada yang tidak tetap, maka kita katakan kecepatannya berubah. Contoh, kalau besarnya yang berubah, ya, arahnya tetap, ya tetap kecepatan kita katakan berubah dan tentu percepatannya ada. Karena percepatan itu kan perubahan kecepatan tiap detik ya. Kalau kecepatannya berubah, maka ada percepatan. Nah, sebaliknya, meskipun besarnya tetap, tapi kalau arahnya berubah, maka kita katakan kecepatannya berubah dan artinya memiliki percepatan, ya. Nah, perubahan besar atau arah kecepatan ya itu berkonsekuensi pada jenis gerakan apa yang akan dialami oleh benda. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita ingat kembali materi ya gerak lurus. Nah, kalau kecepatan pada gerak lurus itu ya, misalnya kalau besarnya tetap ya, besar kecepatan pada gerak lurus itu tetap ya, tapi besarnya tetap dan arahnya juga tetap, maka pada saat itu benda mengalami gerak lurus beraturan. Ya, jadi kecepatannya besarnya tetap, arahnya juga tetap. Ya, itu benda mengalami gerak lurus beraturan. Nah, kalau kemudian besarnya berubah, tapi arahnya tetap nih, arah kecepatannya tetap, ya, tapi besarnya berubah-ubah. Nah, maka kalau berubahnya beraturan, maka benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. Ya, itu konsekuensi dari ya berubah atau tidaknya nilai kecepatan, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kecepatan benda pada gerak melingkar, ya? Oke, kita ambil gambar di konten sebelumnya ya. Jadi benda bergerak ya dari posisi 0 ke posisi 1, ya. Nah, maka si benda ini kan punya kecepatan linear ya yang menyinggung lintasannya, vektornya ya. Jadi misalnya kalau benda di 0, maka arah kecepatan linearnya ke sana begitu ya. Nah, kalau bendanya di sini, maka arah kecepatan linearnya ke sini ya. Ya, maka karena itu kecepatan linear disebut juga kecepatan arah tangensial ya. Kecepatan tangensial karena dia selalu tegak lurus jari-jari ya. Nah, bagaimana kalau kecepatan linear V itu dia besarnya tetap? Ya, besarnya tetap. Tentu arahnya tidak tetap dong, ya kan? Misalnya nah dari 0 ke 1 saja arahnya sudah berbeda. Nah, yang di 0 ini kan arahnya ke sana ya. Sorry. Yang di 0 ini arahnya kan ke sana nih. Nah,
Misalnya kalau di sini arahnya sini ya. Nah, besar V-nya konstan, misalnya di 0 itu 10 meter per sekon, di 1 10 meter per sekon, dan di titik manapun 10 meter per sekon, tapi arahnya kan berbeda-beda. Nah, maka pada saat itu kita katakan kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah ya, karena meskipun besarnya tetap, arahnya berubah ya. Maka benda ya, kita katakan dia kecepatannya berubah dan artinya punya percepatan ya. Nah, kalau besar V-nya tetap dan tentu saja hanya arahnya yang berubah-ubah, maka itulah namanya gerak melingkar beraturan ya. Besar V-nya tetap tuh, tapi arahnya yang berbeda-beda ya, arahnya berubah-ubah ya. Maka benda punya percepatan. Nah, percepatan itu kita akan coba ya kaji lebih jauh. Gimana sih percepatan pada benda yang bergerak melingkar itu, karena perubahan vektor, lebih spesifiknya perubahan arah vektor dari kecepatan linearnya ya. Nah, sebelum kita ke percepatan tadi, kita ingat kembali materi di konten sebelumnya ya, bahwa ada namanya kecepatan sudut benda, simbolnya omega ya. Perpindahan sudut dibagi dengan selang waktunya, jadi ini theta 2 atau theta 0, theta 1 kurang theta 0 ya, per T1 kurang T0. Kemudian ada kecepatan ini atau kecepatan tangensial tadi ya. Ya delta S ini ya ini panjang busur itu ya. Nah, maka ya kalau kemudian V ini besarnya tetap, maka ada konsekuensinya nih. Ya, jadi kalau V-nya tetap ada konsekuensinya. Nah, kita tahu yang menghubungkan antara V dan omega itu adalah persamaan ini. Ya. Omega sama V per L atau V sama omega kali R. Itu kita sudah bahas juga di konten sebelumnya. Nah, kita perhatikan di sini pada gerak melingkar beraturan ini kan besar V-nya tetap nih. Besar V-nya ini tetap ya. Dan R-nya kan sudah pasti tetap juga. R kan jari-jari lintasan di titik manapun tetap. Kalau V-nya tetap, R-nya tetap, maka omeganya juga tetap. Ya. Jadi V yang besar V yang tetap ini berkonsekuensi pada besar omega yang tetap juga. Ya. Itu yang bisa kita dapatkan dari gerak melingkar beraturan, beberapa konsep dasarnya. Nah, sekarang kita ke percepatan. Nah, lalu bagaimana dengan percepatan benda? Ya, jadi meskipun kemudian besar V itu tetap, tapi arahnya berbeda, berubah-ubah. Ya, maka dia punya percepatan karena kecepatan itu tadi besaran vektor nih, ya. Besaran vektor. Oke, kita ya analisis bagaimana percepatan benda yang bergerak melingkar beraturan. Nah, kita kaji kembali pergerakan benda yang bergerak melingkar. Misalnya benda bergerak dari posisi 0 ke atau titik 0 ke titik 1. Ya. Nah, titik 0 tentu kecepatan linearnya seperti ini, vektornya ya, arahnya ke sana. Ya. Nah, ketika di posisi 1 tentu arah kecepatan linearnya atau ke sini ya. Besar V0 dan V1 kan sama di sini ya, karena bergerak melingkar beraturan. Nah, jadi kok normalnya kan ya, normalnya secara alami ya, benda ketika di posisi 0 maka dia akan bergerak ya lurus sesuai arah kecepatan linearnya. Jadi harusnya gini. Nah, pergerakan bendanya kan lurus sesuai arah kecepatan linearnya. Nah, tapi kok dia berbelok? Dia berbelok gini. Nah, kenapa dia berbelok? Karena sebenarnya ada gaya yang menariknya menuju pusat lintasannya. Nih, ada gaya F. Kita sebut saja dia gaya F ya. Nih itu. Jadi ada gaya ya yang menariknya menuju pusat lintasan. Sehingga kemudian dia berbelok. Dia berbelok. Nah, berbelok ketika sampai di posisi 1 ya, ada gaya F lagi yang menariknya menuju pusat lintasan. Maka dia berbelok lagi tuh. Katakanlah dia berbelok sampai di sini ya. Jadi seperti itu benda yang bergerak melingkar. Jadi ada gaya yang menariknya menuju pusat sehingga dia bisa berbelok. Kemudian ada ditarik lagi ke pusat, berbelok lagi, ditarik lagi ke pusat, berbelok lagi. Sehingga dia membentuk lintasan lingkaran. Ya. Ya, sebagai contoh kalau adik-adik ikat batu atau bola gitu ya, ditali kemudian diputar, mendatar lah, mendatar ya, katakan seperti itu. Nah, maka proses yang terjadi seperti itu. Karena benda bisa
putar melingkar karena ada gaya tegangan tali yang menariknya menuju pusat, ya. Nah, konsekuensinya ketika ada gaya, ya, maka tentu menghasilkan percepatan, ya kan? Nah, jadi untuk mengkaji konsep percepatan di gerak melingkar beraturan ini, kita bisa menggunakan konsep gaya atau kita bisa menggunakan konsep kecepatan. Nah, kita gunakan dulu konsep gaya nih di sini, ya. Iya, jadi kalau berdasarkan hukum 2 Newton, ya, tentu gaya itu menghasilkan percepatan dan arah gaya searah dengan percepatannya, ya. Jadi gaya itu menghasilkan percepatan yang dimana percepatan tersebut searah dengan gaya. Nah, maka benda yang bergerak melingkar beraturan dia punya percepatan yang mengarah ke pusat lintasan lingkaran, ya. Katakanlah di sini pusatnya pusat apa? Pusat P misalnya, ya. Nah, dia menuju ke titik P itu, ke pusat sesuai arah gayanya. Ya, jadi sekali lagi benda yang bergerak melingkar beraturan itu punya percepatan yang menuju ke pusat, ya. Karena ada gaya yang menariknya ke pusat tersebut. Oke, sehingga dia bisa berputar, ya. Nah, ini kalau misalnya tali tadi, kalau talinya putus nih, ketika benda di posisi 1 misalnya, talinya putus, maka secara alamiah benda akan bergerak mengikuti vektor kecepatan linearnya. Jadi sini, dia akan lurus ke sana, ya. Nah, tapi karena ada tali, maka dia ditarik lagi sehingga dia berbelok lagi. Nah, gaya itulah menyebabkan adanya percepatan yang menuju pusat, ya. Nah, sekarang itu berdasarkan konsep gaya. Sekarang kita coba bahas berdasarkan konsep, ya, perubahan kecepatan. Karena tadi kan kita kembali ke konsep awal tadi, karena adanya perubahan arah, maka muncul percepatan. Nah, mari kita lihat bagaimana itu konsepnya. Nah, kalau kita menggunakan konsep kecepatan tadi, perubahan kecepatan, ya, kita kembali dulu ke persamaan percepatan. Percepatan itu kan adalah, ya, perubahan kecepatan, ya, tiap detik. Jadi kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir kurang waktu awal, ya. Nah, sekarang untuk kita bisa mendapatkan vektornya yang lebih jelas bagaimana itu kecepatan dia mengarah ke pusat, ya, kita ambil kecepatan sesaat. Jadi pergerakan yang kita ambil pergerakan benda yang sangat singkat, ya. Jadi delta t-nya, ya, menuju 0. Jadi limit delta t menuju 0-nya pergerakannya sangat singkat, ya. Nah, maka kalau kita ada pergerakan yang sangat singkat, ya, ya kita misalnya benda awalnya tadi di sini posisi 0-nya, kemudian di posisi 1 di sini. Nah, kalau kita ambil pergerakan yang sangat singkat kan jarak antar kedua titik itu sangat dekat, ya kan? 0 dan 1 itu sangat dekat sekali. Nah, maka kalau kita gambarkan vektornya, ya, V0 kan tadi ini, ya, vektornya seperti ini. Kemudian, ya, V1-nya kan di sini, ya. Ini arahnya. Yang ini, ya, yang ini V1-nya. Yang ini V1-nya, ya. Kalau kita kumpulkan pangkalnya, ya, jadi ini vektor V0. Sorry. Ini vektor V0, kemudian ini V1, ya. Kalau kita kumpulkan pangkalnya. Nah, maka, ya, kalau kita mau mencari delta V-nya, vektornya di mana, ya. Iya, kalau kita lihat dari persamaan ini, delta V kan V0 V1 kurang V0, ya. Maka, ya, kita bisa tuliskan, ya, vektor, ya, V0 tambah delta V adalah sama dengan vektor V1, ya kan, kalau dari sini. Ya, V0, ya, tambah delta V sama dengan V1. Nah, artinya kalau dari sini V1-nya ini kan resultannya. Kalau V1 resultan, maka resultan itu kan harus ada di tengah. Vektornya kan di tengah, ya, dia membelah kedua vektor. Nah, kalau di tengah, ya, kalau V1 tadi di sini, sorry, V0 tadi di sini, V1 di sini, maka delta V-nya harus di sini. Ya, atau ini sama saja, ya. V1 itu harus ada di tengah karena dia adalah resultannya. Ya, V1 itu harus ada di tengah seperti itu, ya. Itu kan di tengah, ya. Jadi V0-nya ini, delta V-nya ini, nah V1-nya di tengah nih karena dia adalah resultannya. Maka vektornya seperti itu.
Ya, jadi ini delta V-nya atau ini. Nah, itu kelihatan tuh delta V-nya dia menuju pusat. Jadi arah kecepatan. Nah, kalau berdasarkan rumus ini kan arah kecepatan itu sama dengan arah delta V-nya. Arah selisih kecepatannya, ya. Nah, itu dia menuju pusat, ya. Jadi delta V tadi V1 kurang V0 jadi secara konsep perubahan kecepatan juga bisa kita dapatkan bahwa ada delta V yang menuju pusat. Nah, itu adalah percepatannya, percepatan yang menuju pusat lintasan. Nah, maka berdasarkan konsep gaya dan konsep perubahan kecepatan tadi, ya kita bisa mendapatkan beberapa poin penting bahwa benda yang bergerak melingkar beraturan di mana besar V-nya, kecepatan linearnya itu konstan dan berkonsekuensi pada omega besar omega yang konstan juga ya. Nah, tapi meskipun V-nya itu tetap tapi arahnya berubah-ubah tuh, maka menghasilkan percepatan A. Percepatan A, ya. Nah, di mana ya percepatan A tersebut ya searah dengan delta V-nya, ya ini dari konsep dasarnya kan bahwa A itu ya. Nah, searah nih dengan delta V itu konsep dasarnya memang dari awal ya. Nah, dan searah juga dengan V. Saya kira ini jelas, ini juga dari konsep dasarnya dari hukum 2 Newton bahwa A itu searah dengan bukan V, F ya, searah dengan gayanya. Jadi percepatan itu yang menuju pusat searah dengan delta V dan searah dengan F. Tapi, nah ini nih, ini yang baru kita dapat dari gerak melingkar. Ternyata dia tegak lurus dengan kecepatan linear. Ya, tegak lurus dengan kecepatan linear. Misalnya ini nih. Ini tadi. Nah, lihat A-nya kan tegak lurus nih. V-nya di sini, A-nya di sini tegak lurus ya. Kalau ini V-nya di sini, A-nya di sini. Ya, maka kalau misalnya bendanya di sini ya, V-nya kan sini nih. Nah, maka A-nya di sini, tegak lurus menuju pusat. Nah, ini A-nya. Nah, jadi dia selalu tegak lurus dengan kecepatan linear. Oke? Iya, itu yang baru kita dapatkan nih, bahwa A tegak lurus dengan V. Nah, kemudian A juga ya, yaitu tadi kita sudah dapatkan dia menuju pusat lintasan atau pusat lingkaran dan sejajar dengan jari-jari lintasan. Saya kira ini jelas, dia sejajar dengan jari-jari lintasan. Ya. Nah, percepatan ini kemudian disebut dengan percepatan sentripetal. Ya. Maka gayanya juga adalah gaya sentripetal. Percepatan sentripetal itu percepatan yang menuju ke pusat lintasan lingkaran. Ya. Nah, gaya sentripetal ya gaya yang menarik benda yang arahnya menuju pusat lintasan juga. Ya, jadi disebut dengan percepatan sentripetal. Itulah percepatan A itu. Nah, sekarang mari kita buat rumusnya ya untuk percepatan sentripetal tadi. Ya, vektor V1 dan V0 tadi ya, titik tangkapnya kita ya satukan pada titik pusat lintasan ya. Nih, cara buat kita mau membuat persamaan percepatan sentripetal itu ada banyak cara. Nah, salah satunya gini. Jadi vektor V1 dan V0 tadi kita kumpulkan pada satu titik tangkap tadi, dan tadi delta V-nya di depan tadi ya seperti ini. Ya, tadi kalau adik-adik lihat lagi ya, delta V-nya di depan seperti itu. Ya, delta V-nya depan. Nah, artinya ini kita bisa buat ya pergerakan benda yang melingkar tapi dalam konteks vektor kecepatan. Jadi ini dalam konteks vektor kecepatan. Nah, kalau dalam konteks vektor kecepatan V1 dan V0 itu kan tadi besarnya sama ya. Maka dia itu seperti jari-jari, berfungsi sebagai jari-jari di konteks ini. Ya. Jadi V1 dan V0 itu kan besarnya tetap tuh. Ini berfungsi sebagai jari-jari pada konteks ini. Ya, maka delta V itu berfungsi sebagai ya panjang busur itu yang ditempuh oleh benda. Ya, misalnya dari titik 0 ya, dari titik 0 ke titik 1. Nah, delta V itu sebagai panjang busur itu dalam konteks ini ya. Nah, maka kalau kita tinjau untuk satu putaran full atau satu putaran lengkap, artinya misalnya dari 0 kembali lagi ke 0, maka delta V itu adalah tidak lain keliling lingkaran. Ya kan, delta V itu kan tadi panjang busur jarak tempuh benda ya.
delta V itu. Nah, kalau satu putaran full maka delta V adalah keliling lingkaran kan? Nah, kalau keliling lingkaran itu kan 2πr. Nah, karena di sini jari-jarinya itu adalah V, ya, maka delta V-nya itu adalah ya 2πv, ya. Nah, kalau seperti itu kita sudah bisa lanjutkan persamaan sentripetal, percepatan sentripetal tadi. Tadi kan kita buat saja simbol baru ya, AS ya, percepatan sentripetal. Tadi kan persamaannya seperti ini nih, ya. Nah, untuk delta V-nya tadi adalah untuk satu putaran full tadi delta V-nya adalah 2πv, kita ganti. Sedangkan waktu tempuhnya untuk satu putaran full itu kan namanya adalah periode. Ya kan, kita sudah bahas di konten sebelumnya. Nah, maka karena ya omega itu ya untuk satu putaran full itu adalah 2pi per t ya, untuk satu putaran full ya 2pi per t. Dah, maka percepatan sentripetal menjadi ya omega V. 2pi per t-nya adalah omega, jadi omega V. Nah, kalau kita substitusi persamaan V sama dengan omega kali R, ya maka jadinya seperti ini. Kalau V-nya kita ganti omega kali R, maka percepatan sentripetal adalah omega kuadrat R. Ya. Atau itu kalau kita ganti V, kalau kita ganti omeganya yaitu V per R, maka percepatan sentripetal juga ya bisa seperti ini. Ya, V kuadrat per R. Jadi ini sama nih. Baik yang ini atau ini sama saja. Tinggal tergantung kita mau substitusi yang mana, V-nya atau omeganya. Ya. Jadi itu persamaan percepatan sentripetal yang menuju pusat tadi, omega kuadrat R atau V kuadrat per R. Nah, bagaimana dengan gaya sentripetalnya? Gaya sentripetal ya kembali ke persamaan hukum 2 Newton tadi. Gaya sentripetal itu adalah massa kali percepatan sentripetal. Maka M sama dengan V kuadrat per R atau M sama dengan omega kuadrat R. Oke. Nah, di konten sebelumnya kita akan membahas beberapa soal tentang percepatan sentripetal. Jadi tetap stay di channel ini.